Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu pagi ini tanggal 15 Oktober 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih izinkan kita hidup sehat sampai detik ini. Mari kita pergunakan setiap kesempatan kesehatan untuk Tuhan Yesus, karena datang dari Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, jangan lupa setiap kita beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Biar makin hari kita mencinta Tuhan, makin hari makin dekat dengan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Sesuai dengan pujian, saya mau sampaikan, ku perlu Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita hancur, tanpa Tuhan kita binasa, kita gagal. Seperti Ayub. Ayub kalau kita baca nanti pasal 4, begitu banyak tantangan yang dihadapin. Banyak pertanyaan-pertanyaan, cercaan, omelan, provokasi dari teman-temannya. Demikian dalam kehidupan kita. Begitu banyak hal yang harus kita hadapi. Banyak hal yang kita tidak kuat di luar tanpa Tuhan. Sungguh menghadapi godaan, cobaan, pergumulan hidup, tantangan. Untuk itu kita memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, tuntun hidupku. Aku perlu Engkau Bapa dalam seluruh aspek hidup kita. Biar tangan Tuhan akan menyertai hidup kita. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tentu kita memerlukan Tuhan. Tuhan tolong pimpin hidupku, biar hari inilah hari yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita. Puji Tuhan, haleluya. Ku perlu Tuhan segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dia, Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan selamanya. Jangan pernah berpikir saudara kerja sendiri tanpa melibatkan Tuhan kita akan berhasil. Jangan pernah berpikir dengan kekuatan kita andalkan kita akan sukses. Sebab perlu kita ketahui, di dunia ini daerah setan. Dunia sudah diberkuasa si jahat. Roh-roh jadu udara, penguasa-penguasa pemerintah, penghulu dunia yang jahat ini. Itu kuasa-kuasa kegelapan. Untuk itu kita memerlukan pertolongan Tuhan. Biar Tuhan Yesus menyertai kita. Katakan, ku perlu Tuhan, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, haleluya. Ku perlu Dia, Tuhan Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selama-lamanya, amin, haleluya. Ku perlu Engkau, Tuhan Yesus, sepanjang hidupku, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, haleluya. Setiap waktu, amin, haleluya. Di senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dia, Tuhan Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin, haleluya.
1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oh haleluya, aku butuh Yesus setiap hari. Amin, haleluya. Di senang dan susah, amin, haleluya. Ku selalu butuh, perlu Engkau Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus, kekal selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, amin, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, itu nama yang sempurna. Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Ku perlu Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Aku menyadari Bapa, tanpa Engkau kami gagal. Tanpa Yesus kami akan mengerti jalan buntu. Tapi di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Amin, haleluya. Ku mau cinta Engkau Tuhan Yesus. Ku mau setia dan taat sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin, haleluya. Di senang dan susah, amin, haleluya. Ku selalu perlu Tuhan Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut kami, pikiran, hati, dan tubuh jiwa roh kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kehidupan. Yesus, aku perlu Engkau tiap waktu. Amin, haleluya. Di senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selama-lamanya. Ampuni segala dosa kami Bapa, segala kekilafan, kesalahan kami. Ada yang tidak berkenan, ampuni Bapa. Biar Roh Kudus tuntun hidup kami, supaya kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Berfirman ya Bapa, kami haus laparkan firman Tuhan, dan Kau hadir memberkati kami semua. Segala puji hormat bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom dan selamat pagi.
Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur atas izin rahmat anugerah perkenanan Tuhan. Kita tiap pagi malam, bahkan setiap saat kita diberikan kesempatan kepada Tuhan. Selagi hari siang, selagi pintu surga terbuka yang saya sampaikan tadi malam. Selagi Tuhan membuka pintu surga, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita supaya kita hari demi hari lebih baik. Hari ini adalah hari yang lebih baik dari kemarin. Biar kita makin hari makin diproses, dibersihkan tubuh jiwa roh kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan renungan firman Tuhan, pagi ini bicara binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidupnya. Ini benar, saudara. Mari kita nanti baca dalam kitab Ayub. Itu kita memerlukan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menuntun hidup kita. Sebab banyak hal yang kita tidak pahami hidup di dunia ini akibat dosa. Tapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Ayub pasal 4, demikian firman Tuhan. Maka berbicara Elifas orang teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapa yang dapat menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan kau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Amin. Singa mengaum raung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghiupai orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat ku kenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Ayat 21 yang terakhir. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, didengar, dan kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Komitmen kita tiap hari, setiap saat, mari kita mau cinta Yesus. Kalau cinta Tuhan Yesus, mari kita lakukan dengan setia. Dan buktikan bahwa kita adalah anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan lihat di sini tema firman Tuhan pagi ini, binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan nafasnya. Ada tertulis hidup hembusan hidungnya. Tertulis di ayat yang 9. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Amin. Ini benar, saudara. Tanpa Tuhan kita hancur. Kalau Tuhan sudah marah sama kita, habislah kita. Seperti di dalam Ibrani pasal 10. Ngeri benar kalau jatuh ke tangan Tuhan. Artinya kalau Tuhan marah sama kita, habis. Coba ini tertulis, saudara. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi artinya membuat kita, mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau hidup taat kepada firman Tuhan. Itu selalu saya katakan kepada Bapak. Baik, kita lihat di sini. Ayub itu menghadapi suatu goncangan yang luar biasa. Cobaan pergumulan selama ini kalau saya lihat dari Alkitab, saudara, ya, itu tidak seperti Ayub habis-habisan tuh, saudara. Ya, internal eksternal.
internal Ayub sendiri kena sakit, eksternal anak-anak termasuk kekayaannya, ya semua habis ini. Oleh karena apa? Oleh karena pagar ilahi dicabut, saudara. Ya, kenapa dicabut? Yang pertama, kalau saya lihat ini punya pandangan pribadi saya ya Bapak ya. Masing-masing punya pandangan pribadi karena kita kan diberikan akal sehat, ya, diberikan punya makna-makna rohani oleh Tuhan dan kita minta pertolongan Tuhan untuk menerjemahkannya. Kalau pandangan saya ya, saya sebagai hamba Tuhan lihat di sini saya tidak sependapat saudara dengan Ayub, yaitu tentang apa? Dia punya anak laki-laki 7, pesta terus-terusan. Ya, terbukti di sini berarti ada celah, saudara. Terbukti di sini begitu dicela, iblis ngomong bahwa kalau kita lihat di ayat 1 ayat pasal 1 ayat 7 dan juga tanya waktu Tuhan tanya kepada Ayub juga di pasal 2, saudara. Pasal 2 ayat yang ke-7, saya mau baca sama-sama ayat 7 ya. Pasal pertama ayat 7, pasal 2 juga ayat 7 ya. Dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi iblis itu seperti singa mengaum, mencari siapa yang bisa ditelan. Dan kalau kita lihat di sini, Ayub anak-anaknya itu hidup di dalam daging, sudah. Sebetulnya kalau dia kaya diberkati Tuhan, lebih bagus berbakti kepada Tuhan. Jangan pesta-pesta seperti ini. Atau bagi-bagi berkat. Ya, bagi sembako, bagi hal apa yang sangat diberkati. Harusnya kalau kita diberkati Tuhan, mari Bapak Ibu, sebaiknya jangan ikutin daging berfoya-foya, ikuti daging bersenang-senang, tidak melihat, tidak mengamati banyak orang luar yang susah yang harus kita bantu. Dan di ayat ke-7, coba ini iblis buka. Pasal 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari depan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telaga ini. Jadi iblis tuh seperti singa mencari siapa yang bisa ditelan. Termasuk iblis tuh dia keliling mengelilingi dan jelajah bumi. Langsung dia terkan si Ayub. Itu lihat di ayat ke-7. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepala. Ini diri Ayub internal. Eksternalnya anaknya juga mati, saudara. Kalau lihat saudara di ayat 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya para 4 penjurinya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Jadi anak Ayub mati semuanya itu. Jadi kena, saudara. Iblis ini yang menyerang, saudara. Ya, oleh karena itu pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Buktinya ini di ayat yang keempat, berjumpa dengan Elifas temannya. Dikatakan, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Jadi teman-teman yang memberikan komentar-komentar, memprovokasi, saudara. Ya, jadi saudara bisa baca di situ, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan keselamatan hidupmu menjadi pengharapanmu? Jadi betul-betul seolah-olah dihina, saudara. Ya, di mana ini? Kenapa kamu selama ini benar-benar sungguh-sungguh seperti di ayat yang ketiga, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Berarti hidupnya Ayub sebetulnya hidup baik semua, menjadi berkat. Yang keempat, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemah telah kokohkan. Tapi engkau sendiri, nah ini seringkali saya juga sebagai hamba Tuhan pandai berbicara, tapi begitu kena cobaan diri sendiri, mungkin bisa jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, pentingnya kita dari saat ini membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ayub sehat, tapi ada unsur lemahnya, saudara. Dari sisi internal keluarganya ini yang lemah. Tidak bisa mendidik anaknya yang takut akan Tuhan. Pesta, sebetulnya jangan dibikin pesta kalau menurut saya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan punya anak-anak yang kaya, punya sangat diberkati, jangan pesta tiap hari ikuti daging. Makanya iblis masuk bicara pesta, bicara kedagingan. Terus yang kedua, saudara lihat ini. Berarti Ayub tuh gagal, dia tidak bisa mendidik istrinya. Bukti ini, pasal kedua ayat 9, masa dia bilang masih bertegunkah engkau dalam kesalahanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Coba ini kan berarti sudah memprovokasi nih. Provokator ini. Dalam diri sendiri tidak ada kedamaian, berantem sama istrinya nih. Anak-anak seperti itu. Setan iblis melihat, ternyata ada celah, saudara. Ada celah di sini. Oleh karena itu mari, di sini kita bisa belajar, saudara. Supaya betul-betul kita menutup celah dengan apa? Kita mau dekat dengan Tuhan.
Ya, dengan cara apa? Bersyukur kepada Tuhan. Inti membangun hidup harus benar, internal eksternal harus benar, sehingga tidak celah. Internalnya memang Ayub internalnya diri sendiri bagus, tapi eksternal mendidik anak-anaknya, mendidik istrinya, itu ada celah. Buktinya kalau tidak ada celah, tidak mungkin dia sampai istrinya ngomong suruh kutukin. Kalau istrinya takut akan Tuhan, jangan ngomong begitu dong. Harusnya memberikan semangat kepada Ayub. Ayub, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Senantiasa kita mau andalkan Tuhan. Harusnya Tuhan jangan sampai suruh kutukin Allah, suruh mati. Ya, anaknya pesta, tidak ada kata-kata anaknya yang dekat dengan Tuhan berdoa, tidak ada. Tapi melalui firman Tuhan mari kita belajar. Kita memerlukan Tuhan, sebab dunia yang sudah saya katakan tadi dalam surat 1 Yohanes pasal 5:19, dunia sudah di bawah kuasa si jahat. Jadi iblis seperti singa mencari siapa. Oleh karena itu kita perlu koreksi diri, saudara. Kita perlu bercermin diri, apakah selama kita mau dekat sama Tuhan atau belum, atau masih ada celah. Oleh itu melalui firman-firman di sini mempelajari buat kita semua supaya kita makin hari andalkan Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Kalau kita mendekat dengan Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8, mendekatlah kepada Tuhan, maka lawan iblis dengan iman yang teguh. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan kemenangan buat kita. Mari, hari ini adalah harinya Tuhan. Besok hari Minggu adalah harinya Tuhan. Biar tiap hari, tiap saat membuat kita makin hari mau cinta Tuhan, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, dengan selalu bersyukur apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita ngomel, tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Setiap waktu, amin, haleluya. Di senang dan susah, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Besok hari Minggu, hari Tuhan, jangan lupa berjaga dan berdoa, dan senantiasa andalkan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, supaya senantiasa tidak ada celah, tapi dipagari dengan pagar ilahi, sehingga hidup kita tampil lebih dari pemenang. Dalam Roma 8:37, kita tampil lebih dari pemenang oleh karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Amin. Haleluya.